Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta dari UPBJJ Jakarta, Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah dengan NIM 0492122114. Baik, selamat datang dalam presentasi ini. Kita akan membahas pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia di tengah tantangan globalisasi berdasarkan artikel tentang eksistensi bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa asing, misalnya bahasa Inggris di dunia digital, pendidikan, dan bisnis internasional. Namun, bahasa ini tetap penting sebagai identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kontribusi pada peradaban dunia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol identitas kita. Di era globalisasi, kita sering terpapar bahasa asing yang bisa mengancam eksistensinya jika tidak dijaga. Tantangan di era global. Globalisasi membawa dominasi bahasa Inggris di media sosial, teknologi, dan forum internasional. Kemudian, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri meskipun ada regulasi seperti Perpres 63 tahun 2019 yang mewajibkannya di forum internasional di Indonesia. Kemudian, penggunaan bahasa tidak baku di media sosial juga merupakan tantangan di era global. Tantangan utama adalah globalisasi yang membuat bahasa asing lebih dominan. Namun, acara seperti ICIS menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa dipertahankan di tingkat internasional. Alasan pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa persatuan nasional sejak UUD 45 pasal 36 dan identitas bangsa. Yang kedua, mendukung fungsi heuristik atau memperoleh pengetahuan dan referensial, yaitu mengenal lingkungan, budaya, agama, dan teknologi untuk membangun peradaban dunia. Alasan yang ketiga merupakan kontribusi internasional. Bahasa Indonesia dipelajari oleh mahasiswa asing. Kemudian digunakan juga di saat forum seperti ICIS untuk membagikan gagasan Islam moderat. Kemudian yang memperkuat alasan pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia adalah regulasi seperti Undang-Undang 24 tahun 2009 dan Perpres 63 tahun 2019 memperkuat posisinya. Sehingga bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena ia adalah jembatan persatuan dan alat untuk berbagi pengetahuan global, seperti di ICIS yang mengangkat tema Islam di konteks global. Kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. 1. Dominasi bahasa asing di pendidikan tinggi, bisnis, dan teknologi. Misalnya, kurangnya konten digital dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Kemudian, tantangan yuridis. Meskipun ada regulasi, implementasinya belum maksimal di luar negeri. Kemudian, dampak pandemi dan globalisasi yang mempercepat penggunaan bahasa asing. Namun, dengan regulasi dan acara seperti ICIS, kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Langkah-langkah masyarakat untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Seperti saat konferensi ICIS yang diadakan di Indonesia.
Kemudian, tingkatkan bahasa Indonesia bagi penutur asing dan program dan mahasiswa untuk mahasiswa asing. Untuk masyarakat umum, gunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, media sosial, dan konten digital. Peran generasi muda dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Seperti belajar dan gunakan bahasa Indonesia aktif di pendidikan dan karir. Misalnya, presentasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian, terlibat dalam program pengajaran bahasa Indonesia ke luar negeri seperti yang dilakukan dosen PTKI. Kemudian, buat konten kreatif, video atau blog yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menjangkau audiens global. Dan ikuti acara seperti ICIS untuk belajar dari pakar internasional. Kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah aset nasional yang harus dipertahankan di era globalisasi untuk menjaga identitas, persatuan, dan kontribusi pada peradaban dunia. Dengan regulasi, acara seperti ICIS, dan partisipasi aktif masyarakat, eksistensinya bisa semakin kuat. Tantangan ada, tetapi langkah-langkah konkret dapat mengatasinya. Sebagai penutup, mari kita semua, terutama generasi muda, berkomitmen menggunakan bahasa dan mempromosikan bahasa Indonesia. Mulai dari diri sendiri, gunakan bahasa Indonesia hari ini, ajar kepada orang lain, dan dukung program internasional. Bersama, kita bisa membuat bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.